Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu mengajak serta keledainya. Banyak warga yang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Suatu kali saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti oleh dua orang pencuri. Kedua pencuri ini ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan duhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikat keledainya. Abu Nawas tak menyadari bahwa ada dua orang pencuri yang sedang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dulu," ujar Abu Nawas kepada keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke dalam masjid, dua orang pencuri ini segera mendekati keledai milik Abu Nawas. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah satu pencuri. Kemudian salah satu pencuri membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu, satu pencurinya berpura-pura menjadi keledai. Ia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri, agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya Abu Nawas saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai. Tapi berkat kebaikan hatimu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri. Abu Nawas tak langsung percaya begitu saja, sebab ia mendapatkan banyak kejanggalan. "Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku," pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau kalah. Ia mendapatkan ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik di atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal. Kenapa ia menyamar sebagai keledai? Harusnya tadi ia kabur saja dengan temannya. Kini ia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang yang bertanya tentangnya. "Hei Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Kini keledaiku telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena dia menjadi tontonan warga di setiap jalan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar keledai menjadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangan si pencuri itu memerah seperti melepuh. Jelas saja, sebab ia berjalan seperti seekor keledai. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan ia sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah menjadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui saya. Makanya saya ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya.
sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas, ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Ia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal mereka berdua sedang mengintai si pencuri yang terikat. Dan benar saja, tiba-tiba muncullah teman si pencuri untuk menolong. Ia berusaha menyelamatkannya dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, ia kesulitan untuk membawa temannya itu. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Sebenarnya niat kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledainya Abu Nawas atau kalian akan saya masukkan ke dalam penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah satu pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim berkata kepada dua pencuri ini, "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Kisah selanjutnya, ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau pernah diajari sebuah doa oleh setan. Doa tersebut untuk menjaga dirinya dari gangguan setan. Peristiwa ini terjadi saat Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang, di mana gudang tersebut berisi harta zakat Ramadan. Pada suatu malam, saat beliau berjaga, ada seorang pencuri sedang mengendap-endap hendak mencuri harta yang ada di gudang. Namun aksinya ini keburu diketahui. Abu Hurairah pun segera menangkapnya. "Akan aku adukan perbuatanmu kepada Rasulullah," ancam Abu Hurairah. Pencuri itu dengan wajah memelas berkata, "Lepaskan saya Tuan, keluarga saya sedang kesusahan, jadi saya terpaksa mencuri." Karena kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri itu pergi. Esok paginya Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan. Dia mengaku terpaksa mencuri karena keluarganya dalam kesusahan." Rasulullah pun kembali berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu dan ia pasti akan kembali." Mendengar itu, Abu Hurairah pun kemudian bersiap untuk mengintai pencuri tersebut. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Pencuri itu datang lagi untuk mengambil harta zakat. Saat si pencuri ditangkap, ia kembali berkata dengan nada memelas, "Lepaskan aku Tuan, sesungguhnya aku sedang membutuhkan dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku berjanji tidak akan mengulangi." Abu Hurairah pun kemudian kembali melepaskannya. Di pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam?"
Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskannya karena kasihan, dan ia juga berjanji katanya tidak akan mengulanginya." "Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, sesungguhnya ia telah berbohong kepadamu, dan ia pasti akan kembali," ujar Rasulullah. Dan benar saja, saat malam tiba, si pencuri kembali melakukan aksinya. Abu Hurairah pun langsung menangkapnya. Untuk kali ini beliau akan bersikap tegas dan tak akan lagi mempercayai alasannya. "Hei pencuri, ini adalah yang terakhir dan ketiga kalinya. Kemarin kau berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata kamu mengulanginya," bentak Abu Hurairah. "Lepaskan aku, nanti aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat," kata si pencuri. "Apa itu?" tanya Abu Hurairah penasaran. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," kata si pencuri memberitahu. Abu Hurairah pun melepaskannya dan membiarkan si pencuri pergi. Lalu di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang dilakukan tawananmu tadi?" Tanya Rasulullah. "Saya melepaskannya, tapi si pencuri mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan Allah jadikan bermanfaat terhadapku, maka aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Apa itu?" tanya Rasulullah. "Saat kau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan menjagamu sampai pagi dan tidak ada satupun setan yang bisa mendekatimu," jawab Abu Hurairah. Kali ini yang dikatakannya adalah benar, meskipun dia sebenarnya adalah pendusta, kata Rasulullah. "Tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, siapa pencuri yang 3 malam berturut-turut kau tangkap itu?" tanya Rasulullah. "Saya tidak tahu, wahai Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Dia adalah setan yang menjelma sebagai pencuri," kata Rasulullah memberitahu. Kisah ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari yang langsung diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih banyak ikan di laut atau bintang di langit? Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid kelihatan murung sekali karena beliau memiliki pertanyaan dan para menterinya belum ada yang mampu menjawabnya dengan tepat. Akhirnya berimbas suasana istana terlihat sunyi senyap karena rajanya sedang termenung, memikirkan 2 pertanyaan sang raja. Semuanya telah berusaha dengan keras, namun jawaban dari pertanyaan raja belum juga ketemu. Baginda Raja sangat ingin tahu jawabannya. Mungkin karena rasa penasaran, penasehat kerajaan menyarankan untuk memanggil Abu Nawas untuk memecahkan teka-teki yang membingungkan ini. Karena 2 pertanyaan ini, Baginda Raja tak dapat tidur karena kepikiran dengan keingintahuannya untuk menyingkap fenomena alam tersebut. Abu Nawas akhirnya jadi dipanggil dan menghadap sang raja. "Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari 2 teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata raja. "Bolehkah hamba mengetahui 2 teka-teki itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita itu?" tanya raja. "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia,"
jawab Abu Nawas. Kenapa bisa begitu? Tanya raja. Tuanku, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas Abu Nawas. Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengarkan jawaban Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan dengan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya raja. Ikan-ikan di laut, Paduka, jawab Abu Nawas. Bagaimana kamu memutuskan hal tersebut? Apakah kamu pernah menghitungnya? Tanya raja. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkap dalam jumlah yang besar? Namun seolah-olah jumlah mereka tak berkurang sama sekali. Sementara bintang-bintang tak pernah diambil, jadi jumlahnya tetap saja. Jelas Abu Nawas. Seketika rasa penasaran Baginda Raja sirna atas jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya raya tersebut. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli, dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Tanya para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan.
Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo, silakan bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kemudian turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa dari kepalanya, hingga bercucuran darah cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit."
Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Abu Nawas dan rumah sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas padanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, jawabnya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk ditaruh di rumahnya. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas menyarankan untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya,
Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega? Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah, jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Yang kaya, yang berat. Dikisahkan, kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Padahal, bila saja Abu Nawas mau hidup kaya, ia bisa saja mewujudkannya. Sebab hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja terbilang cukup erat. Berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang cukup lumayan besar, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Ia lebih memilih menjadi warga masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya Abu Nawas, tak ada barang berharga ataupun barang mewah yang terdapat di dalam rumahnya. Meski demikian, Abu Nawas selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Dan kehidupan sederhananya ini ia terapkan kepada istri dan anak-anaknya. Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Wajar bila keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius dalam keseharian. Di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan yang baik dan tentunya sesuai dengan tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah manakala Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan apa yang dilakukan seperti dirinya. Suatu hari, saat Abu Nawas baru pulang dari hutan mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun, sudah berulang kali mengucapkan salam, tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas khawatir. Apalagi rumah dalam keadaan sepi dan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia mendapati sang istri sedang duduk termenung di pojok ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam. Tatapan matanya kosong seperti sedang memendam kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas cemas. Ada apa denganmu? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lantas menoleh ke arah Abu Nawas dengan tatapan mata berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim. Dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau berbicara seperti itu?
Tidak takutkah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak? Bila kita hidup dalam kemewahan, hal itu justru akan menjadi beban kita. Saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang tamu wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa ibu datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini tuan, mata saya ini tiba-tiba buta. Padahal selama ini saya tak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya Tuan, agar mata saya sembuh dari kebutaan," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita sontak kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa tahu. "Maafkan saya Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan kau ulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Selang beberapa hari, si wanita kembali bisa melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas.